Si penjahat itulah harus bisa bertobat dan juga sudah tidak harus mengudara lewat TikToknya karena penjahat. Nah ini orang-orang nggak tahu loh, orang-orang nggak tahu seolah-olah pinter-pinter pret sama sama sekolah minggu sama anggota ODGJ saya kalah. ODGJ saya apal firman Tuhan, makanya kalau ada tamu habis mereka kasih hadiah apal. Nah kayak bom bom apal tapi gila, gimana tuh opung? Apal firman tapi gila, gimana? Nah ini yang dikatakan orang-orang dari GKAI, dia bukan lagi manusia tapi penjahat. Makanya teman-teman, di Manokwari sendiri tidak disukai. Jadi benar opung, saya setuju. Kita balbal opung. Kita nyatakan setiap waktu si penjahat badan badan gede mencuri dan menipu orang-orang dan menjual ayat-ayat. Dia korengan dan dia juga punya penyakit yang benar kata firman Tuhan. Ngambil uang haram. Akhirnya kayak gitu. Saya tetap akan berperkara sama dia, opung. Kecuali dia mohon maaf, maaf dan maaf. Baru kami akan menyerahkan dia ke pengadilan moral. Ini kalau selama dia penjahat itu bisa bicara tentang firman, gimana penjahat benar-benar yang semua penjahat? Kalau kita kan bukan apologet, tapi kita orang bertobat. Orang yang bertobat, yang tahu, dan yang cerdas. Jadi nggak bisa dibohongin. Kita mantan tukang tipu, tapi bertobat. Kalau dia kan baru tukang tipu sekarang lewat firman. Jadi saya tidak memusuhi di sekitarnya bom-bom, tapi secara langsung bom-bom adalah target yang harus menerima konsekuensi asal tipu menipu dari tahun 2000, udah 5 tahun yang lalu. Dan pembiaran itulah yang mengakibatkan saya sendiri harus juga peduli untuk memperbaiki hal-hal yang sedemikian. Jadi selama kita masih dibodohin dan nggak ngerti, kita juga kontribusi membiarkan kejahatan si penjahat badan gede itu melakukan kejahatan yang sangat amat kejam. Mereka merasa salah loh, opung. Mereka nggak merasa salah kalau kita sebagai orang Kristen malu, malu. Tapi lihat, nah yang saya bingung gini opung, kenapa di sekitarnya kok seolah-olah merasa dirinya is okay. Makanya dikatakan ya opung kan, antara domba dan kambing sedang dipisahkan, ilalang dan gandum. Dia mau katain kita orang kita menyatakan dari waktu ke waktu tetap aja Sabto katanya murtadin abal-abal. Ngomong tentang dia, bukan ngomongin kenyataan dia berbuat jahat. Dan hampir semua menyatakan bahwa orang-orang yang selama ini lihat di TikTok seolah-olah kayak orang bener, ternyata lebih gila daripada pasien yang ada di tempat kami, opung. Tempat kami nanti saya tes, ayo. Mau apa? Perjanjian lama, perjanjian baru, apal firman. Nah, di sini juga ada orang yang akibat daripada orang yang seperti bom-bom jadi punya kasus, ya kami tempatkan di sini. Herder, netizen, berdoalah supaya kami punya tempat yang lebih luas untuk menernakan orang-orang yang sekarang lagi berseliweran di TikTok, yang tipu-petipu, yang bergosip-gosip, ya kan, bahkan yang oplas-oplas. Baru saya dengar, masa ada ambatuan operasi plastik, kalau operasi jantung masih oke, operasi muka
Selama ini jangan khawatir dengan firman. Salah dan segambar dengan Elohim atau Tuhan. Diopas. Aduh, maaf. Inilah yang menggenapi firman Tuhan Opung, bahwa anak-anak Tuhan yang diseret oleh seperempat oleh iblis ini. Nanti nyerang nih, saya kan baru ngomong gini nyerang. Silakan datengin ke tempat saya siapin kopi sianida buat mereka. Jadi Opung, saya setuju Opung mengudara lagi, suarakan kebenaran Opung. Jangan sampai kita berutang dengan regenerasi berikutnya atas pembiaran yang selama ini kita tahu bahwa dia jahat tapi kita biarkan. Harus kita cuci. Firman Tuhan mengasihi. Orang kejahatan kok dibiarin mengasihi. Ya kita tegur. Orang Kristen kok ngomongin, bukan, kita mengkritisi atas perbuatan dia. Sekarang penjahat yang ada di depan muka kita berseliweran, kita biarin. Itu lebih parah. Jadi semangat Opung. OS masih tetap walaupun bukan nggak aktif, karena aku bangga Herder sekarang jumlah anggotanya beribu-ribu. Jadi saya membiarkan untuk mereka supaya bernarasi, tapi kami kan secara sebagai anggota yang sudah dinotarisin, nomor RIK-nya saya udah ada ya kan, 024, setelah Bang PG, terus Kang Daud, baru saya dan Opung dan seterusnya. Jadi kami udah punya notaris, punya penning. Jadi herder pinter. Jadi teman-teman, saya harus tetap ngomongin seperti itu. Akibat kejahatan, untung kita luar biasa Opung. Sampai teman-teman yang ada diaspora semua udah ngerti. Kalau nggak ada room herder, aduh, kehancuran akan cepat terjadi di negeri kita karena pembiaran atas dosa mereka. Untung ada Putri Sion, 2 Putri Sion, saya bangga dengan 2 Putri Sion yang menurut perjuangannya antara semangat dan tidak, sekarang hasil buahnya ada. Jadi tetap kami sebagai anggota yang sudah dinotarisin, nomor penning dan juga nomor anggotanya, kami tetap berserikat dengan herder. Walaupun kami membiarkan teman-teman untuk ikut, karena saya lihat banyak jumlahnya. Kalau kami tampil nanti suka tamu-tamu yang lain toh, tapi kami juga satu frekuensi, bahwa kebenaran tetap kebenaran, tidak ada kebenaran warna-warni, kebenaran tetap kebenaran, kejahatan tetap kejahatan, kebenaran tetap kebenaran. Yang abu-abu kita sikat habis. Begitu Opung. Oke, salam solidaritas Opung. Selamat malam Amun. Selamat malam. Jadi saya izin sebentar lagi aja ya, sebelum ke Dito Mars ya. Ya. Jadi teman-teman sahabatku, kejahatan adalah perbuatan jahat bagi peradaban manusia. Mari kita kesampingkan dulu tentang iman kita kekristenan. Ya. Kejahatan itu adalah sumber daripada segala kebiadaban untuk mengganggu peradaban manusia. Percaya kalian sama saya. Bagaimana orang memulai daripada kejahatan ketika dia mencoba ya berpura-pura. Satu, dia mencoba untuk melakukan kompromi dengan hatinya yang tulus dan ikhlas. Itulah awal dari kejahatan. Nah, ketika kejahatan pertama itu dilakukan, maka yang melakukan kejahatan itu akan mencoba menutupi kejahatan yang pertama untuk merangkai kata-kata membenar-benarkan kejahatan pertama untuk melangkah kejahatan kedua. 2, 3, 5 sampai selanjutnya. Pertanyaan, siapakah yang mengawali kejahatan di dalam dunia TikTok? Bom-bom kurang ajar Lapet bersama-sama dengan Rudi Iskariot Jubalang. Inilah awal daripada kejahatan itu di dalam dunia TikTok. Nah, terkonfirmasi kepada tukang semir sepatunya. Di situ ada Paul Jang, Tile,
apa namanya kah mata pisau tumpul, perempuannya Dewi Galon, si Winnet, Dubur galon. Dubur, Dubur galon, siapa lagi? gatal Dubur pul, Galon, gatal pul. Gatal Betul, Agatha dan Sekarang lain-lain. nambah si Hoda Jalang. Udah jalan. Nah, itulah tentang kejahatan. Awalnya dari bom-bom dan Ludi Skadot Jubalang. Terkonfirmasi kepada teman-temannya. Namun mereka adalah sama-sama pelaku kejahatan. Teman-teman sahabatku semua, saya mengatakan kepada kalian, saya tidak sebebas begini atau Marsha tidak akan bisa berkata-kata begini di room lain ketika dunia perdebatan dalam dunia diskusi. Kami akan dikatakan manusia aneh bin lawat-lawat. Disinilah tempat kami untuk menyampaikan kegundahan hati kami oleh terjadinya sesuatu hal. Namun itu semua karena teman-teman sahabatku, ya apa namanya netizen-netizen yang kami hormati. Bukan kalian, tetapi orang-orang di luar sana yang memberikan pembiaran kepada manusia-manusia bangsat ini untuk melakukan live. Kalau kalian tidak menonton di mereka, cuma 80 orang yang menonton bom-bom. Tutup room itu, tutup room. Dari mana dia minta kopi-kopi? Nggak ada tuh. Nah, sementara kalian sudah melihat kehebatan daripada perempuan-perempuan kita. Maaf ya sahabatku. Ya Ito Sopiatul sejajar dengan Ito Marsya tentang Islamologi. Generasinya ada Intan Juansi. Itulah regenerasi. Ya kan? Namun ketika kita menonton live-nya si Bom, maka akan datang lagi nanti lawan-lawan regenerasi kita yang akan melakukan kejahatan karena enak loh melakukan kejahatan itu. Siapa bilang nggak enak? Enak melakukan kejahatan. Tetapi iman kita lah dan kekristenan kita lah yang akan mendegradasi kejahatan itu untuk kita tidak lakukan. Maka itu teman-teman sahabatku netizen, tontonlah. Follow dulu siapa ini si Marsha ini. Follow dulu. Kalau kalian memang betul seorang orang herder ini. Teman-teman netizen 246. Ini Islamologinya hebat loh. Luar biasa kawan-kawan kita ini. Ya, seorang Ito Sopiatul, Ito Marsya, Ito Intan tidak butuh gip-gip kalian, tetapi butuh kalian mendengarkan tentang narasi dan penjelasan mereka untuk bagaimana kalian tidak lagi menjadi orang-orang yang ditipu-tipu oleh Uchili Majinamoto, bahkan anak-anak kita. Itu tujuan kita para apologet ini. Kalau saya sama si Juma itu aja si Juma. Tapi regenerasi Juma akan datang kemudian. Tetapi kebenaran tidak akan pernah stop ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk menutupi kejahatan. Begitu. Lanjut, Ito Marsya. Ya, shalom Kak Marsya. Shalom ya yang baru bergabung, tolong dikencangkan tap-tap layar teman-teman. Coba dikencangkan tap-tap layar, posting ulang ya teman-teman ya. Di follow-follow yang di atas ya. Dan jangan lupa tenggelamkan Pukima Jang bom-bom mata picek ya. Si Dubur ya, si Galon ya, si Jagung, si Tile, si Bencong, si alias Joseph. Dan sekarang ada lagi satu lagi ya, si Jackson ya. Si Jackson dia kira kita tidak tahu siapa dia ya. Bobby apa tadi? Bobby Marga Simanjuntak dia. Bobby siapa tadi? Mama Sanggul, coba cari dulu di itu, Dek. Coba ketik dulu itu namanya. Ya. Oh iya, itu si Yosef Albert itu, Azhar Baihaqi ya. Kalau yang satu lagi yang Jackson sekarang itu loh, Angelina itu ternyata dia Marga Simanjuntak ya. Bobby pertama itu. Cari dulu Mama Sanggul, ketik biar semua pada tahu ya. Jackson de Porres. Hah? Jackson de Porres. Nih, sabar. Ya, Jackson de Porres.
Bukan namanya, nama aslinya. Nama Bobby Rawadi Panjaitan. Bobby kucingnya Prabowo. Oh, nama aslinya ya. Bobby Coba ketik Rawadi. aja Mama Sanggul. Lansia, coba ketik dulu. Susah kakak Ya. Ya, jadi intinya teman-teman kita terus bergandengan tangan ya, dan sudah ada yang 2 tenggelam ya kan ya. Nanti kita kupas ini secara lebih rinci si boti yang di Belandong sana ya. Udah ya Kak itu ya. Oke, dan teman-teman ya, si adikku Humairo ya, si Kes, Oke, naik dek, Humairo, naik dek. Kak, rekaman Puki Jom digerebek sudah. Tayangkan sekarang dek, tayangkan. Naik Humairo, naik ya. Ku undang dulu ya. Ya, direkam ya ini teman-teman ya, direkam. Ya, tap layarku sudah 5.000. Kecil kali 5.000. Uli kaya harus 500. Shalom. Thank you. Bercanda. Uli kaya. Thank you. Ya, shalom adikku. Ya. Udah ketemu Kak. Oke. Kencangkan teman-teman. Ini jadi gini. Ada fitnah terhadap apologet yang kita protek lah ya. Dan ada fitnah ya. Si Puki Makjang, si Puki Zong ya, memfitnah seorang Metatron. Ternyata dia naik ya. Nah ini Puki Jong ya. Udah saya bilang Jong ya. Memang otak-otak geng sirkus ini Jong semua loh teman-teman. Aku udah bilang, aku udah ingatkan ya. Dan ini nanti akan kakak laporkan lagi, akan kakak masukin lagi ke pihak yang berbaju blue kalau di sini teman-teman, bukan coklat ya. Bukan. Ya. Ternyata dia memfitnah seorang Metatron teman-teman. Dia bilang bahwa yang melaporkan dia si Metatron. Gimana ceritanya si Metatron aja, orang saya aja di WhatsApp tanggal 1 dibalasnya tanggal 8. Telepon misalnya pagi tuh paling diteleponnya nanti, ku telepon tanggal 2 di teleponnya nanti tanggal 12. Dan kalau melapor itu Puki Jong, kau ini kan pasti di bawah kan kau Jong. Otakmu itu pakai, makanya lu jangan ponga bodat. Ya. Itu kalau pelaporan itu pasti diwawancara kita lama sekali, nggak seperti di Konocha, pakai amplop di belakang itu cepat bisa selesai semua. Di sini itu detail, nggak boleh macam-macam, ditanyain semua. Ini akun saya ini sudah ada di Poklela, ya Puki, sama akunnya si itu, si Babon, si pendeta palsu. Ya, oke teman-teman ya, kencangkan tap layarnya di 100 kita tayang, ya, rekamannya sudah ada dan diviralkan teman-teman ya. Jadi ini fitnah ini teman-teman ya. Dan teman-teman di Eropa, baik di US teman-teman ya, beda dengan si Edis. Dia publish, memang dia yang melaporkan, tapi kan di belakang itu kan kita tidak tahu ya kan. Makanya kalau kita benar ya, ngapain takut? Terus jangan ngancam-ngancam. Ya, kamu yang ngancam, kamu yang berurusan sekarang dengan Pok Lela, kamu memfitnah si Metatron. Maksud lu apa, Zong? Aduh. Udah hampir keseleo mulut gua PG. Ini pun si PG ini diam melulu, nggak diingatin kakaknya. Hampir keseleo mulut gua. Iya. Hampir ketua kepelusit. Lotot. Ya kan? Kenapa sekarang lu ngadu-ngadu ke si Bom? Udah tahu kalian yang membuat kamu itu masuk terjerembab. Kau tidak berhati-hati.
Ya, zong. Kau padahal makanya kalau kita hidup di Eropa itu, bergaullah kita di sini, ya. Kita mengikuti cara hidup di sini. Jangan sibuk terus memikirkan bagaimana jayasan-jayasan hanya untuk menipu. Kalian jangan pancing-pancing si Peggy baru di Bennett itu akunnya 2. Kalian mau di Bennett semua akunnya. Itu akunnya tinggal 1 ini. Gimana sih? Coba. Seperti saya di sini, ya. Saya mau mempermainkan orang-orang di Konoha. Ini kan follower saya sudah banyak, ya kan? Viewers saya, wow, udah nggak tahu tuh belasan ribu sekarang, ya. Nggak tahu aku dari mana aja itu. Nggak tahu aku. Coba. Aku manfaatkanlah ini. Begitukah kita kalau sudah hidup di Eropa? Si Metatron aja baru berapa tahun di sini sudah bekerja, sudah kuliah. Nah, lu bodat, ngapain lu? Mengajar. Apa jayasan lu? Apa bodat? Iya, dari seluruh penjuru dunia. Kalau ada momen yang benar-benar ya bisa mengedukasi, bisa mendatangkan duit, manfaatkanlah itu untuk positive thinking. Dan kamu diberkati, harus memberkati. Itu orang Kristen. Ini masa rupiah masuk ke Belanda, gimana sih ceritanya? Konsepnya seperti apa sih rupiah masuk ke Belanda? Coba kalian dulu teman-teman, seperti sekarang ini, 1 euro 21 rupiah. Gimana itu ceritanya? Ya, bagaimana itu ceritanya? Saya aja nggak diizinkan suamiku aku kerja, tetap aja aku bujuk-bujuk. Hei sayangku, saya ini kan sudah biasa dulu cita-cita duit di Konoha. Bolehlah aku bekerja 1/2 jam, 2 jam, 2,5 jam, 3,5 jam. Saking apa? Supaya saya kalau memberkati ke sana itu bisa sendiri dari hasil keringatku. Supaya lebih leluasa aku. Berarti kalau tadinya yang bisa ku berkati itu, yang bisa ku support itu hanya ini. Nanti lebih nambah lagi dia. Kalau aku sudah menjual keringatku ini. Begitu. Kalian apa? Human trafficking itu itu. Coba kalau anak-anakmu ini kumanfaatkan di sini di Jerman ini. Ku bikin cuci-cuci piring, bungkus-bungkusin nasi. Aku berdonasi di sini, ya. Pura-pura ku bilang dia apa? Ku bikin anakmu yang 2 itu di sini. Jong, dengarin ini baik-baik. Kau dibawa kan ini. Udah. Kau mempengaruhi si Metatron. Si Metatron ke gereja, dia ada sembahyangnya. Kau berlawanan dengan itu. Kau kira si Metatron datang ke Belanda ini anak kecil yang bisa kau urus-urus, kau atur-atur kiri, kanan, begitu. Dia kesini itu, dia mau memperpanjang hidupnya. Ya, mau memperpanjang hidupnya. Bukan mau di pastorinya si Puki Majang cuci-cuci piring. Kau manfaatkan di situ banyak orang. Seperti saya ini, kan saya jujur ini. Saya tidak merugikan orang. Even saya berkoar-koar di sini, saya tidak takut. Kenapa? Lapor saja apa yang saya lakukan. Saya kriminal di sini. Diam kau, bodat. Lunte, diam kau anjing. Sunni City, babi. Diam kau. Jangan kau di sini kau, bodat. Kesana kau ke Taliban kau, babi. Ke Pakistan kau. Sekarang kamu sok-sok jadi korban. Kamu mengadu lagi ke si babon itu, ku pendeta palsu. Sekarang Jong, si debaters menipu, ya. Itu rumah terong, ya. Rumah anak terang jadi anak terong, Ada nggak kamu bahas itu, bodat? Tidak ada, karena kalian itu sama-sama penipu. Sertifikat itu si babon, si babi, ya, si B2. Sertifikat si babi itu, tahu nggak teman-teman? Mana dibahas para binatang-binatang ini tuh, ya? Gak ada kalian bahas, karena apa? Sama kalian itu semua panipoy. Tahan dulu sebentar lagi Kak Marsya, ya. Tunggu dulu ketua bertausiah dulu. Jadi
Ini akan ku kasih lagi bukti kau memfitnah seorang Metatron lagi. Ya, karena kemarin kau sudah mempermalukan, kau mengacak-acak paspornya, kalian pajang-pajang di sana, dan kalian bilang si Metatron tidak benar kuliah, ya. Kalian itu berbohong, kalian fitnah. Saya ada itu nomor mahasiswanya si Metatron. Saya ada. Teman-teman, data-data orang semua itu udah ada di herder, teman-teman. Semua, mau anaknya si Mokondo, si mata picek putrinya, ya. Putri si Mokondo itu, ya. Tahu kalian, teman-teman, ya, ada di herder. Tapi gampang nggak itu dipajang-pajang di sini, teman? Enggak. Ketua selalu mengerem, menetralisir. Ya, jangan sampai sama dengan circle itu tuh, geng sirkus itu, sedikit-sedikit pajang, sedikit-sedikit pajang. Hah? Sampai nama ibuku yang sudah meninggal 2012 kalian pajang-pajang. Hah? Sebegitu hinanya kalian. Ya, kalaupun dapat data-data keluargaku, tidak ada di situ pesundal, tidak ada di situ tukang lendir, tidak ada tukang kumpul kebo, tidak ada tukang oplas di situ, tidak ada di situ penipu, tidak ada di situ. Jadi silahkan. Coba kalian mau apa? Mau melihat itu gigi mamaku yang di kuburan dari 2012? Silakan ke kuburan sana, ke Balige sana, kalian pergi aja ke sana. Masih ada di kuburannya itu. Kebetulan kami belum bikin tugunya, belum kami pestakan itu tengkoraknya. Jadi masih ada itu, masih di kuburan itu, ya. Masih di semen itu, ya. Masih ada, ya. Silakan ambil ya si MP si mata picek, silakan ambil ke sana ya. Ambil, ya. Iya, siapa tahu giginya itu mau kau bikin gigimu ya kan? Kasian kan? Ambil aja. Coba. Orang tua yang sudah meninggal, teman-teman, mereka pajang-pajang namanya. Coba. Buat apa? Coba. Buat apa? Kalian, walaupun kalian mau cari keluarga saya bukan penipu. Ya, saya tidak menipu. Saya tidak ada saya tipu di sini orang Kristen. Ya, tapi saya tidak bilang saya ini perfect 100%. Masa lalu kita, siapapun kita, pasti semua orang punya masa lalu yang kelam. Ataupun masa lalu, ya banyak orang. Is nobody perfect. Ya. Jadi, ini mereka pesundal, mereka, lihat sekarang kayak si Dubur, teman-teman. Siapa temannya satu ini? Anak kos dibilang, padahal siapa? Mantan suaminya. Kenapa tidak dipublish? Karena kalau dipublish ketahuan ke pemerintahan US, ya, di stop itu uang pensiun. Si Dubur itu kalian tahu, itu hidup dari uang pensiun. Makanya hanya banyak bacot, banyak cocot, biar tahu kalian. Silakan untuk Humairah, siapkan, coba pajang. Ya, langsung. Sebentar ya, Kak Marsya. Tetap layar, teman-teman. Kencangkan tetap layarnya. Kalau ada pajang-pajang ini, populer, kalau ada populer ya. 1, 2, begitu populer, teman-teman. Ya, tadi. Dari situlah saya langsung bilang, oke lah, kamu nggak cocok deh. Edwin, kamu bukan bagian dari kita. Kamu bukan Kristen, kamu Islam, kamu. Dan ya kan memang pengikutnya Edis kan, Islam. Iya. Pengikutnya Edis ya. Memang dia itu loh, apa? Sembarang aja dia. Si orang-orang itu. Maak jouw zingende kaart en Bentar Kak, iklan Kak. Ya. Bayangin teman-teman tuh, disebut Islam si Metatron tuh sama si Edis. Anjing gak ini para binatang ini. Asli benar-benar binatang. Si Metatron disebut Enggak, Islam. tadi waktu saya ngomong dengan Riva, itu Edis kan dulu penontonnya kan sampai 40.000. Itu bukan Kristen saja mengundurkan diri, tapi orang Islam juga mengundurkan diri. Kenapa? Karena dari umat Islam, Riva dan teman-temannya, mereka yang kasih tahu sama umat Muslim. Mereka bilang nggak perlu layani itu Edis. Mereka undurkan diri karena mereka bilang mereka bersyukur Edis termasuk sudah berjihad. Di samping Edis berbicara firman Allah, dia pinter-pinter, orang Islam nggak percaya. Justru dia menghujat kekristenan, orang Islam mendukung. Iya.
Karena orang Islam kan mengatakan Yesus punya Tuhan. Nah, Edis Iya. itu sama. Iya. Ya udah. Ya sisanya kan hanya aksesoris. Intinya kan adalah Yesus punya Tuhan. Setelah sisanya hanya aksesoris saja. Mau Iya. inilah, mau itulah. Pokoknya itu aksesoris. Termasuk si Etis tadi bilang, loh itu adalah junjungan saya, tapi saya tidak memilih. Sama orang Islam juga menjadikan Yesus adalah junjungan mereka. Kan disebut Iya. Sayyidina kan. Nah, itu dia. Dan mereka propaganda kan bahwa mereka itu menghormati Yesus. Mereka itu menjunjung tinggi Yesus. Sama. Tapi begitu bilang Yesus punya Tuhan, itulah konsepnya mereka. Kita bilang Yesus adalah Tuhan, nanti dulu kata mereka. Iya. Itu masalahnya. Jadi banyak orang nggak menyadari ke sana. Atau memang terjadi tapi memang apa ya, memang dasar udah otak udah nggak benar. Kalau menurut saya memang dimotivasi dari motif uang itu tadi, demi menghalalkan segala macam cara dia dapat viewer. Benar. Atau memang dia memang sudah dibayar oleh Islam. Kayak si Edwin itu kan sudah dibayar sama Islam, dia mau tukar kepala saya. Ah, Ya kan? dia menyamar ya untuk Iya, kapal ya. iya. Waduh. Hal itu kan jelas banget itu Jangan kelihatan. sama saya. Kemarin dia kirim polisi ke Pastori. Ya, untung kita semuanya beres semua, legal, dokumen. Tapi korbannya satu, ibu yang dia bekerja ilegal. Dia salah jawab, si ibu ini. Iya, aku kesini mau kerja. Aduh, dia bilang, dulu sudah saya ajarin cara jawabnya. Kamu tidak boleh bilang bekerja di sini karena kamu nggak boleh bekerja full. Tapi kalau bilang kamu motivasinya mau bekerja, ya udah pasti kamu ilegal. Bekerja ilegal. Itu korbannya si Edwin itu. Jadi Padahal bagaimana si ibu ini rajin masakin buat Edwin lah padahal. kurang ajar. Ya memang demi menghancurkan saya, Edwin korbanin semua orang yang ada di Pastori. Jadi gimana itu Memang. Kapal? Gimana itu Ya. bagaimana itu? Serahkan saja kepada iblis. Nah itu yang ibu itu gimana? Udah beres masalahnya? Oh ya langsung lari sembunyi. Kalau enggak dia kena denda puluhan ribu. Waduh. Kasihan. Kasihan. Puluhan Ibu itu ribu. kasihan sekali. 1000 saja. 1000 Aduh, saja mindset. udah. 1000 aja kita bisa mindset. Ini puluhan 1000 ribu. aja sudah 1000 aja sudah 19 juta. Iya, ini bisa kena denda minimum 5.000 minimum. Waduh. Kalau ada buktinya dia udah 4 tahun, bisa kena 10.000 kali. Kalau saya bayar pajaknya saya saja setahun kemarin sempat 3.000 ya. Saya bayangin dia kerja full time, ya kan? Nah itu jahatnya si Edwin itu, demi dia menghancurkan saya, dan entah mengapa dia ingin menghancurkan saya. Padahal saya kasih uang, saya kasih pekerjaan, saya ajarin cara jadi asylum, saya kasih makan, boleh tinggal di rumah saya, boleh tinggal di Pastori juga, ya kan? Akhirnya dia malah ingin menghancurkan saya. Saya kira itu apa namanya ya, kayak Yudas, mati itu, nanti itu bisa mati. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Gila. Itu saya udah DM itu ya Kak. Iya. Ya, itu Ada di mana? gila, 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 gila. Gila teman-teman ya. Diviralkan ya teman-teman ya. Dan ini akan menjadi bukti ya. Dua orang
Selebihnya nggak penting kali, Kak. Oh gitu. Oke. Ya. Nanti lengkapnya dilihat aja ya, saya udah DM itu, Kak. Oke. Good. Thank you. Izin turun ya, Kak ya. Oke, thank you. Shalom. Shalom. Aduh, sungguh nekat yang nyata. Kemana sih Lansia? Oh, udah naik dia. Sungguh kau be ujang nekat yang nyata. Si Metatron itu tidak pernah menerima uang dari kamu. Dan dia kesini itu bukan berarti akan tinggal di tempat kamu. Kamu itu tukang fitnah yang benar-benar sungguh nekat yang nyata. Ya. Dan itu bukan asistennya itu, Aisyah. Karena dia nanti naik-naik doang itu, nggak akan mau ngomong itu. Itu kan kalau bukan si Irkan, si geng kru itu ya. Iya benar kok Alengso, ngeri loh Kak Alengso, ngeri. Sungguh nekat yang nyata. Bayangin teman-teman ya, ini akan kita ini lagi ya. Gak pernah dia ada uang 700 ya. 700 euro justru uangnya si ini ya, si Metatron ya, buat apa? Termasuk untuk pembelian tiket ya kan teman-temannya, tiket Dutch kereta transportasi ya teman-teman. Tetapi itu semua jadi kesepiteng. Tiket nggak ada, uang melancong entah kemana. Tadi pertanyaan si Bom ya, si Lemak ya, sungguh luar biasa pertanyaan si Lemak. Oh, tadi bagaimana itu? Dan tadi ada di situ penipuan teman-teman ya, di situ nyata-nyata padahal sudah kuajarin untuk menjawab. Ternyata dia sudah wanti-wanti bakalan berarti kau itu penipu. Kalau saya tidak takut, saya didatangin mau jenderal, mau apa, Hali Susung, Hali Butongan, datang ke sini. Welcome, Herlik, willkommen. No problem for me. Ya, karena saya bukan penipu. Akan ini menjadi ini lagi, bumerang lagi. Oke, siap. Ya, oke. Ngeri. Ini adalah sungguh nekat yang nyata. Jadi setiap orang kalau ada, berarti kan itu kriminal dong. Itu tadi ada kan manusia ilegal di rumah itu? Apa itu namanya, Jong? Jawab dong, Jong. Kau kan selalu dibawa kan, Lapet? Kenapa mulutmu berkoar-koar mau memenjarakan si nenek lampir itu, si Babu itu, si Reda Marbun itu, kenapa? Kenapa segampang ini saya dibawa ke apa ke kantor Pok Lela? Kenapa? Ada apa kau, Jong? Hah? Ya, herder itu ada di mana-mana. Ya, sudah datang herder ini room untuk membantai para penipu dari circle kekristenan. Jadi bukan hanya di Belanda, ya. Kalau ada nanti misalnya di US atau di mana, ya, ya akan ya siap-siap gitu. Tapi kebetulan belum ada kami dapat, ya. Tapi dengan kau menyebut nama Metatron, Edwin lagi di situ, ya. Kamu menyebut-nyebut nama Edwin di situ, dan kamu di situ menambah fitnahan baru lagi. Kamu memberi uang. Puki Jong, BU Jong. Coba tunjukin dulu dong itu bukti bahwa kamu memberi uang ke si Metatron. Tunjukin, jangan hanya bacot doang. Kau insap dari tadi kau typinganmu ini itu doang ya, Lunte. Ya, kau ngatur-ngatur saya undang. Emang apa si Lunte itu di sini? Mau apa diundang?
jangan ngatur-ngatur gua di sini ya. Ku kirim kau ke Taliban kau bodat. Dari tadi lu undang agatal. Emang kenapa si lonte itu? Hah? Di mata si Papi Top itu berharga, di mata Herder itu sampah. Paham lo? Bergerombollah kalian. Herder tidak akan pernah takut. Oke. Ya. Tenang. Iya, ini sudah bundir ini. Bundir dia. Bundir kau, Beujong. Ya, bundir kau Beujong. Herder itu ada di mana-mana. Makanya jujur aja. Kalau kita jujur, ngapain takut? Ya, ngapain takut? Itu kan ada kan ilegal di situ? Ada itu ibu itu?